Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang sayang semua serta para penglihat video pembelajaran ini yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab untuk kelas 9 MTS. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini menambah ilmu bagi kita, khususnya ilmu-ilmu bahasa Arab untuk dapat memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Baik anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah Ad-Darsul Awal, yakni Ra'sus Sanatil Hijriyah. Ad-Darsul Awal Ra'sus Sanatil Hijriyah. Pelajaran pertama tentang tahun baru Hijriah. Submateri yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yang pertama adalah Al-Mufradat. Kosakata yang berkaitan dengan tahun baru Hijriah atau Ra'sus Sanatil Hijriah. Perhatikan kolam yang pertama adalah Raqmu atau nomor, Al-Mufradat, kosakata, Al-Makna, arti dari kosakata. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama adalah Ra'sus Sanah, tahun baru. Amun sinonimnya adalah sana. Amun itu tahun. Tarikhani, tawari. Tarikhun itu tanggal. Tarikhani dua tanggal. Tawari banyak tanggal. Nau'ani dua macam. Hijriyah kalender yang berdasarkan Hijriah. Kalender yang berdasarkan bulan disebut dengan kalender Hijriah. Dan kalender yang berdasarkan bulan matahari disebut dengan kalender Syamsiah atau Masehi. Miladiyun itu Masehi. Yusama dinamakan Aidon lagi atau juga. Qamariyun berdasarkan bulan. Syamsiyun berdasarkan matahari. Ya, mari kita pindah ke slide selanjutnya yaitu nomor 11. Syahraini suhurun asyhur. Syahrun itu bulan, satu bulan. Syahraini dua bulan. Syuhurun banyak bulan. Asyhur juga banyak bulan. Ismun, ismani, asmaun. Ismun itu satu nama. Ismani dua nama. Asmaun itu nama-nama. Awalun pertama atau ke satu. Atau satu. Wadoa yang meletakkan atau menetapkan. Haflun upacara atau acara. Aidun, aidani, ayadun hari raya. Aidun itu satu hari raya. Aidani dua hari raya. Ayadun itu banyak hari raya. Dikra selanjutnya dikrani, dikroyat. Dikra itu peringatan, satu peringatan. Dikrani dua peringatan. Dikriyatun itu peringatan. Artinya banyak peringatan. Maulidani, miladun. Maulidin itu hari kelahiran, satu hari kelahiran. Maulidani dua kelahiran, dua hari raya kelahiran. Miladun itu banyak hari kelahiran. Soma yasumu sauman. Sum itu kata kerja puasa, menahan atau mencegah. Sauman itu masdar, sum itu fi'il amar atau kata perintah. Ba'da sesudah atau setelah. Kita pindah ke selanjutnya. Safara yusafiru. Safara itu fi'il amar. Safara itu fi'il madi. Yusafiru fi'il mudhari. Ba'dun itu sebagian. Ba'dun atau ba'din itu sebagian.
liadai melaksanakan, untuk melaksanakan, karena ada li jadi untuk melaksanakan. Dabaha yadbahu menyembelih, an'amun binatang ternak. Binatang ternak itu satu, bakaratun sapi, ganamun kambing, jamusun kerbau, dan terakhir jaa yajiu, jaa itu datang, fil madi, yajiu fil mudhari. Baik, anak-anak, itu adalah kosakata yang berkaitan dengan judul Rasul Sanatil Hijriyah. Sekarang coba kita perhatikan bacaan atau istima'. Syaikhul Ustadz kal kisah talia isma' qira'atahu Zaidan. Gurumu akan membaca cerita berikut ini. Dengarkan bacaannya baik-baik. Ya, dengarkan bacaannya baik-baik. Jadi akan dibaca langsung diterjemahkan ya, atau langsung diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, perhatikan alinea pertama. Nahnul an fi syahri Muharram. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Fauhaniuka bihululin amil jadid. Saya akan mengucapkan kepadamu selamat tahun baru. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun kalian selalu berada dalam kebaikan. Kam tarikhani indana ya Ahmad. Berapa kalenderkah yang kita miliki wahai Ahmad? Indana tarikhani. Kita memiliki atau kita mempunyai dua kalender. Atarikhul hijriyu wa tarikhul miladiyu. Kalender hijriyah dan kalender masehi. Kam syahran likulli sanatin. Berapa bulankah setiap tahun dari kedua kalender itu? Atau berapa bulankah setiap tahun untuk setiap tahun? Sorry ya, berapa bulankah untuk setiap tahun? Jawabannya adalah likulli sanatin isna asyara syahran. Setiap tahun itu mempunyai 12 bulan. Ya, isna asyara syahran. Setiap tahun mempunyai 12 bulan. Hal yumkinu antadkuroni syuhurul lisanatil hijriyah. Apakah mungkin atau apakah bisa engkau menyebutkan bagiku bulan-bulan yang pada tahun hijriyah atau pada kalender hijriyah? Naam, ya. Isma ilayya. Dengarkanlah kepadaku, sauqadimu laika mayali, saya akan menyebutkan atau memaparkan kepadamu apa-apa berikut ini. Artinya dia mau menyebutkan nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, wa Rabiul Tsani, wa Jumadil Ula, wa Jumadil Akhirah, wa Rajab, wa Sya'ban, wa Ramadan, wa Syawal, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Wa yusama hadhihi syuhurun qamariyatun. Nama-nama bulan ini dinamakan dengan bulan-bulan qamariyah atau bulan-bulan yang berdasarkan bulan. Karena kalender Hijriah itu peredarannya menggunakan peredaran bulan. Beda dengan matahari. Matahari peredarannya kalender Masehi, dia perputarannya menggunakan perputaran matahari sehingga dinamakan dengan syuhurun syamsiun, bulan-bulan yang berdasarkan matahari. Anak-anak, selanjutnya alinea kedua, wa indana ayadun islamiyatun fi hadhihi syur. Dan kita memiliki hari raya Islam di dalam bulan-bulan ini. Mislu al-haflu bidikr maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita merayakan upacara peringatan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal, setiap bulan
Rabiul Awal. Wa Isra Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Miraju, dan perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, wa Mirajuhu, naiknya Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu fi syahri Rajab, pada bulan Rajab, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Wa Idul Fitri, dan hari raya Idul Fitri pada bulan Syawal atau pada tanggal 1 bulan Syawal. Wa Idul Adha, dan Idul Adha fi syahri Dzulhijjah, pada setiap bulan Zulhijjah. Selanjutnya alinea terakhir, sodaqta ya akhi, engkau benar wahai saudaraku, wala tansa, dan janganlah engkau lupa, an syahrin mubarakin, tentang bulan yang penuh barokah, alladzi yasumu fihi, yang di dalamnya orang-orang berpuasa, kullu muslim, setiap muslim, wahwa syahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Nah, itu anak-anak tentang bacaan. Nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan nanti ketika kita sudah belajar tatap muka. Yaitu diantaranya nanti ada pertanyaan, kam tarikhan indana ya Ahmad. Jadi soal-soalnya diambil daripada makalah atau bacaan tadi, istimewa tadi. Jadi kam tarikhan indana ya Ahmad. Maka jawabannya indana tarikhani. Ya, indana tarikhani ya Ahmad. Kita memiliki 2 kalender wahai Ahmad. Mata tuhani li sahibika bihululil amil jadid. Kapankah engkau mengucapkan selamat tahun baru kepada temanmu? Ya. Wahani li sahibi bihululil amal jadid. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada temanku, yakni fi syahri fitaril awali min syahril Muharram, setiap tanggal 1 dari bulan Muharram. Ya. Nah, kam syahrun likulli sanah, berapa bulankah setiap tahun? Ya, likulli sanah. Mungkin jawabannya adalah likulli sanatin isna asyara syuhuran. Setiap bulan, setiap tahun itu 12 bulan. Lanjut. Nomor 4. Udhkur syuhuran li fitarihil qamariyu. Sebutkan bulan-bulan yang terdapat dalam kalender Hijriah atau kalender yang berdasarkan bulan. Ya, dari Muharram, Safar, Rajab. Ya, yang tadi itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, wa Sya'ban, Ramadan, wa Syawal, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Ya, itu. Kalau ada yang bertanya seperti itu. Nomor selanjutnya, hal indana ayadun islamiyatun fi syuhuril qamariyah? Nah, apakah kita mempunyai hari-hari Islam pada kalender Hijriah? Nah, jawabannya nah. Indana ayadun islamiyatun fi syuhuril qamariyah. Seperti apa? Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Isra wa Miraj Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Idul Fitri, wa Idul Adha, wa nuzulul Quran, wa ghairi dari katsir ayadul islamiyah fi hadhihi syuhur. Naam, ikhwani talaba. Nakhtu ila raqm al-yali, yani madza ta'malu fi 10 min Dzulhijjah. Apa yang kita lakukan pada setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah? Ya, jawabannya tentunya ada nusolli salatal Idul Adha, wa ba'da nusolli nadbahul an'am, nadbahul baqara, wa nadbahul ghanam, wa nadbahul jamus, wa nadbahu ya liadai apa namanya? Nadbahu dalikal an'am. Wa raqmu tsalis. Raqmu sabi. Ma huwa syahrun mubarak? Ya. Apa itu bulan yang penuh berkeberkahan? Asyahrun mubarak wa huwa syahr Ramadan.
bulan yang penuh dengan keberkahan adalah bulan Ramadan. Raqmu samin. Raqmu samin. Yani aswal. Mada ta'malu fi syahr Ramadan. Mada ta'malu fi syahri Ramadan. Apa yang engkau lakukan pada setiap bulan Ramadan? Ya, ana asum. Ana asum saum Ramadan. Fi hadhi syahr. Wa ana usolli tarawih. Wa ana akra al-Quran. Wa ana وغير ذلك وهذه هي الجواب من هذه السؤال. نعم إخواني طلبة ذلك الأسئلة التي سنعمل في في أمبات إن شاء الله. نعم إخواني طلبة, materi kita selanjutnya adalah materi yang ketiga adalah al-qaid, kaidah, tata bahasa yang masih ada pembahasannya di dalam materi ini, yakni Rasus Sanatil Hijriyah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kana wa akhwatuha, kana dan teman-temannya atau kana dan saudara-saudaranya. Bila fi'il kana, jadi kana itu, ismul kana itu adalah isim yang apabila masuk dan ketemu dengan subjek, maka subjek itu harus berakhiran doma dan khobar berakhiran dan predikatnya harus berakhiran fathah. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Bila fi'il kana adalah atau terbukti atau bahwasanya atau sesungguhnya dan saudara-saudaranya memasuki jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah susunan kalimat yang diawali dengan kata benda. Ya, kata benda. Maka khobar atau predikatnya yang asalnya berakhiran marfu duma ya akan berubah menjadi mansub atau fathah. Tanda marfu itu adalah u, tanda mansub itu adalah a. Nah, ya akhwatu kana. Apa saja itu teman-temannya kana atau saudara-saudara kana? Saudara-saudara kana itu perhatikan. Satu, asbaha. Artinya menjadi. Adha menjadi. Dola menjadi. Amsa atau amsi menjadi. Bata menjadi. Soro menjadi. Mazala senantiasa. Ya, ma itu tidak. Madama selamanya, laisa juga tidak atau bukan. Ya, itu adalah min akhwati kana atau dari saudara-saudara kana. Jadi saudara-saudara kana itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Akhwat kana yani al-asyara. Ya. Teman-teman kana itu ada 10. Jadi mari kita kana ke dalam contoh. Kana dan saudara-saudaranya ke dalam contoh. Jadi sesuai dengan definisinya bahwa apabila fi'il kana bertemu dengan jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah yang tadinya khobarnya itu adalah marfu berubah menjadi mansub. Sedangkan subjeknya atau mubtadanya tetap marfu atau tandanya itu adalah u. Contoh perhatikan, al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Lam yadkhul kana wa akhwatuha. Belum kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Jadi susunannya masih murni. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Ya, al-baitu itu mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun alal akhir. Kalau i'rabnya. Kabirun itu khabar mubtada ya. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun alal akhir. Kabirun. Run. Karena posisinya itu adalah khabar. Ya, sekarang kita coba perhatikan apabila kemasukan kana. Apakah harokatnya akan berubah? Ya, tentunya harus berubah. Yakni kanal baitu kabirun. Kanal baitu kabirun. Kana itu
adalah isim kana. Kana itu membuat subjek berakhiran doma dan membuat predikat harus berakhiran fata. Maka kalau ditasrif maka menjadi apa namanya? Kalau susunan, kalau di harokatnya maka menjadi kanal baitu kabiran. Tidak boleh baita atau baiti karena sesuai dengan definisi tadi. Apabila kana masuk dan ketemu dengan jumlah ismiyah, maka mubtadanya atau subjeknya berakhiran doma dan predikatnya atau khabarnya harus berakhiran fata. Kabiron, tidak boleh kabirin, kabirun atau kabir. Ya, tapi harus kabiron. Itu contoh yang pertama ya. Jadi kana. Artinya rumah itu adalah besar atau terbukti benar-benar rumah itu besar. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah al-baitu kabirun jamilun. Ya. Al-baitu kabirun jamilun. Rumah itu besar lagi cantik atau indah. Ya. Al-baitu kabirun jamil. Rumah itu besar lagi cantik atau indah. Sekarang kita masukkan kana dan teman-temannya. Yang dipakai di sini itu adalah dola. Dola itu artinya adalah menjadi. Ya, menjadi. Maka akan menjadi dolal baitu kabiran jamilan. Ya, kabiran jamilan. Jadilah rumah itu besar lagi cantik. Jadi jamilan itu mengikuti kabiran. Ya, jadi harokatnya juga sama. Dia posisinya khobar kedua. Ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa mengerti susunan kalimat ini. Yang selanjutnya, contoh yang ketiga, Muhammadun syaidun. Muhammad itu bahagia. Jadi belum kemasukan kana dan sahabat-sahabatnya atau teman-temannya atau saudara-saudaranya. Sekarang kita masukkan teman-temannya. Kata teman kana yang dipakai adalah mazala. Mazala. Ma huwa mazala? Mazala, ma mana mazala? Mazala senantiasa. Mazala Muhammadun sya'idan. Mazala Muhammadun sya'idan. Muhammad akan selalu bahagia. Atau Muhammad selalu bahagia. Jadi mazala itu ismul kana. Ya, kalau Muhammadun mubtada'un marfun walamatu rafihi domatun drahitun alal akhir. Sa'idan ya, sa'idan. Itu khabar mazala. Kalau yang Muhammadun sa'idun, hada lam yadkhul kana wa akhwatuha. Hadil jumlah lam yadkhul min akhwati kana wa akhwatiha. Amma mazala Muhammadun sya'idan. Hada dakhala akhwatu kana yani mazala. Fahimtum? Ikhwani talabah? La'alakum fahimtum insyaallah. Naam talabah. Hayya nahtu ila tarkib usani. Yani tarkib idofah. Ya, kita pindah kepada tarkib idofah. Kalau tadi tarkib kana dan teman-temannya, sekarang kita pindah kepada tarkib idofah. Nah, perhatikan susunan kalimat-kalimat berikut ini. Ya, perhatikan susunan kalimat berikut ini. Jadi nanti kita lihat mana yang masuk kepada idofah, mana yang bukan idofah. Ya, perhatikan. Nahnul an fi syahri Muharram. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Ya, kita sekarang berada di bulan Muharram. Syahri Muharram. Ya, syahri mudhaf, Muharram itu mudhafun ilai. Jadi syahri tidak bisa berdiri sendiri. Karena kata syahri apabila berdiri sendiri,
maka tidak ada arti bagi dia. Bulan apa? Belum jelas. Masih umum. Lakin idza kana dakhala syahrul muharram, dakhala muharram, hunaka dahir al-mana. Al-mana dakhir, yani syahrun muharram. Ay, idza kana syahrun qablahu harf jar ma fa naqra fi syahrin laysa fi syahrun li'anna fi hadha al-huruf alladhi ju'ila al-harf atau al-kalimah ba'dahu labuda bisyakli jar. Nah, nahnul an fi syahri Muharram. Kita sekarang berada di bulan Ramadan. Jadi bulan haram, Muharram. Jadi bulan itu harus bersakal i karena ada fi. Muharram juga harus bersakal mi karena mudhafun ilaih. Nomor 2, raqm tsani. Untuk raqm tsani. Ya. Wahani ulaka bi khululi amil jadid. Saya mengucapkan bagimu selamat tahun baru. Nah, di sini yang berkedudukan sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih adalah bihulul li amin. Hulul itu mudhaf, am itu al-am mudhafun ilaih. Miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal. Hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata yang pertama yaitu Rabiul itu adalah mudhaf, wal awal yakni mudhafun ilaih. Selanjutnya, yahujul muslimuna baitullah al-haram. Yahujul muslimuna baitullahil haram. Orang-orang muslim berhaji ke Bait Allah al-Haram, yakni ke Ka'bah, Masjidil Haram, ya, rumah Allah yang haram, yakni Masjidil Haram. Jadi yahuju itu fi'il mudhari, al-muslimun itu adalah fa'il, Baitullah maf'ul, tapi posisinya adalah wahwa mudhaf. Allah itu adalah mudhafun ilaih. Ya. Raqmul khamis. Nahtu ila raqmus khamis yani nahnu nadbahul an'am ba'da salati Aidil Adha. Fahimtum al-mana? Ulama al-amal. Idza kana lam tafham ana sarjim ila lughah Indonesia. Yani kita sekarang berada di bulan kita menyembelih binatang ternak pada setelah sholat Idul Adha. Saya ulangi, kita menyembelih binatang ternak setelah sholat Idul Adha. Ya, jadi itu adalah, maka di nomor 5 ini yang berkedudukan sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih itu adalah Idul Adha. Idul Adha. Idul itu adalah mudhaf, Adha mudhafun ilaih. Taib ikhwani talabah. Azakumullahu jami'an. Penjelasannya asyahrul hadzal al-madah yakni kalimat-kalimat bergaris yang bergaris bawah di atas semuanya adalah tarkib idofi, ya, tarkib idofi artinya susunan yang terdapat susunan idofi. Idofi apa? Idofi itu adalah susunan kalimat yang harus ada kalimat yang bersandar dan ada kalimat yang disandarkan. Tidak bisa satu kalimat berdiri sendiri. Karena apabila satu kalimat berdiri sendiri, maka artinya tidak sempurna. Contoh tadi syahri Muharram. Kalau hanya syahri saja, itu tidak sempurna. Syahri yang mana, bulan yang mana, belum jelas.
Tapi kalau syahri Muharram, maka jelas bulan itu adalah bulan Muharram. Selanjutnya coba perhatikan. Yani kita ulangi, kalimat-kalimat yang bergaris bawah di atas semuanya adalah tarkib idhofiyun. Tarkib idhofiyun yakni susunan kalimat yang terdiri atas mudhof dan mudhofun ilaih. Seperti, perhatikan, nahnul an fi syahri muharramin. Nahnul an fi syahri Muharram. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Maka bulan Muharram satu kalimatnya tidak boleh berdiri sendiri. Kalau hanya fi syahri, syahri itu kita sekarang di bulan. Kita di bulan kah? Itu belum tentu karena artinya tidak jelas. Maka masa kita sekarang berada di bulan? Tidak bisa. Kita sekarang berada di Muharram. Di Muharram tidak jelas juga. Maka harus jelas, yakni kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan itu adalah mudhof, Muharram itu adalah mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih itu adalah kalimat yang disandarkan kepada kalimat sebelumnya. Atau begitu pula syahrun itu dia harus disandarkan kepada kalimat setelahnya. Syahrun itu mudhofun ilaih, Muharram itu syahrun itu mudhof dan Muharram itu adalah mudhofun ilaih. Mudhof adalah isim atau kata benda yang disandarkan kepada isim setelahnya, yaitu syahrun. Kemudian kata setelahnya yaitu Muharram yang disandari dinamakan dengan mudhofun ilaih. Ya, paham? Semoga Anda paham. Ya, semoga Anda paham. Jadi itu definisi daripada mudhof. Pak ulangi sekali lagi. Al-mudhof wa mudhof itu adalah isim atau kata benda yang disandarkan kepada kata benda setelahnya. Tidak boleh kata benda yang pertama berdiri sendiri. Begitu pula kata benda yang kedua tidak boleh berdiri sendiri. Karena seandainya kedua-duanya berdiri sendiri-sendiri, maka arti keduanya tidak sempurna. Nah, beberapa ketentuan mudhof adalah sebagai berikut. Perhatikan ya. Ketentuan-ketentuan mudhof sebagai berikut. Ada beberapa ketentuan mudhof sebagai berikut ya, perhatikan ya, perhatikan supaya Anda paham. Perhatikan. Beberapa ketentuan mudhof adalah sebagai berikut. Pertama, al-hukmul wahid, yakni mudhof dihapus tanwinnya ketika disandarkan kepada isim setelahnya. Contoh, syahri Rabiul Awal. Nahnul an fi syahri Rabiul Awal. Tidak boleh fi syahrin. Karena sesuai dengan ketentuannya bahwa mudhof itu dihapus tanwinnya. Tanwin itu adalah an in un. Nah, di sini fi syahrin. Seharusnya fi syahrin, tapi karena dia itu posisinya adalah mudhof, maka dia harokatnya adalah fi syahri Rabiul Awal. Ya, fi syahri Rabiul Awal. Maulidur Rasul yakni fi syahri Rabiul Awal. Hari kelahiran Rasul adalah pada bulan Rabiul Awal. Maka syahri di sini tidak boleh ditanwinkan, tidak boleh syahrin, tapi harus syahri. Paham? Kata syahriun, kata syahru apabila tidak dimudhofkan, akhir kata berakhiran ta. Apabila tidak dimudhofkan, akhir kata berharokat syahrun. Jadi kalau syahrun itu apabila tidak dimudhofkan, maka kedudukan harokat terakhirnya itu adalah syahrun. Syahrun Rabiul Awal. Syahrun mubarakun. Ya. Jadi jelas apabila tidak didhofkan atau dimudhofkan, maka dia harus berakhiran tanwin, dumatain. Yang kedua, apabila berupa isim musanna atau jamak mudzakkar salim, maka huruf nunnya dihapus. Contohnya, huruf nunnya dihapus. Contoh, yahdurul muallimul madrasati.
Yata'allamu talibal madrasati. Ya. Kata muallimu dan taliban atau talibah apabila tidak dimudofkan, akhir kata pasti ada nun jama, maka muallimun. Tapi karena diidofahkan maka menjadi muallimu. Ya. Begitu pula kata toliba, kalau tidak diidofahkan maka akan menjadi, atau tidak dimudofkan maka akan menjadi tolibani. Tapi karena dia dimudofkan, karena dia disandarkan atau menyandarkan, maka menjadi tolibani. Ya, kalau diidofkan maka menjadi toliba. Itu adalah yang kedua. Sekarang yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Mudhofun ilaih adalah isim atau kata benda yang terletak setelah mudhof. Mudhofun ilaih umumnya berharokat kasroh. Contohnya seperti kalimat berikut ini ya. Tadi yang 1, 2 itu dimudhofkan. Sekarang adalah mudhofun ilaih. Contoh kalimatnya syahrun muharramin. Syahru muharramin. Mudhofun ilaihnya lafadz muharrami berharokat kasroh atau tanwin. Kasrotain di akhir kata atau kalimat. Ya, jadi syahru muharramin, bulan muharram. Karena muharram itu disandarkan kepada bulan. Bisa dipahami anak-anak? Moga-moga Anda bisa memahami tata bahasa al-qawaid al-thaniyah, yakni al-tarkib al-idafiyun. Tarkib al-idafi. Nah, ya ikhwani talabah al-mahbubun. Sekarang الآن نحن نهبط إلى المادة القواعد الثالثة يعني يتعلق عن التصريف الفعل المضارع يعني yang akan kita bahas huna yani at-tasrif fi'il mudhari wa fi'il madi likai nafham an at-tasrif al-lughawi fi'il mudhari wa tasrif al-istilah. Ya, undur ila hadhihi laptop. Ila hadhihi video. Lihatlah kepada video berikut ini. Tasrif al-fi'l al-madi wa fi'l al-mudhari. Ya, tasrif lughawi li fi'l al-madi wa li fi'l al-mudhari. Tasrif lughawi untuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Al-qalam ya. Perhatikan kolom yang pertama yakni adomair. Domir itu kan ada 14. Wa huma hum ya huma huna sampai dengan ana nahnu. Al-fi'lul madi. Al-mana artinya al-fi'lul mudhari, al-mana artinya. Ya. Coba kita mulai dari tasrif lughawi fi'il madi. Adalah huwa apabila ketemu dengan fi'il madi, di sini kata kerja yang digunakan adalah roja. Roja itu artinya kembali. Kalau roja berarti dia telah kembali. Ini laki-laki. Kalau dia sedang kembali maka yarji'u. Ya, yarji'u. Jadi wajahnya itu adalah fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Roja yarji'u. Ya. Kemarin ya, dulu kita bahas tentang tasrif wajan fi'il sulasi mujarrad. Itu ada 6. Di antaranya adalah fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu dan seterusnya. Nah, sekarang wajan yang kita gunakan adalah fa'ala yaf'ilu atau di sini kata kerjanya adalah roja'a yarji'u. Kita perhatikan tasrifnya. Roja'a, roja'u, roja'as, roja'ata, roja'na, roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Itu tasrif lughawi untuk fi'il madi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna.
anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana nahnu. Ya, huwa yarji'u. Ya, huwa roja'a. Dia telah kembali. Huma roja'a. Ya, jadi kalau tidak ada huma maka huma roja'a. Huma roja'ani. Huma roja'a. Hum roja'u. Ya roja'at kalau perempuan. Kalau jadi huwa huma ini untuk huwa itu untuk orang ketiga tunggal, huma untuk orang ketiga berdua, musana. Hum itu untuk orang ketiga banyak, yaitu untuk laki-laki. Sekarang kita pindah ke perempuan, ke tunggal, musana dan jama. Huwa roja, hiya rojaat. Dia perempuan telah kembali. Huma rojaat. Huma rojaata. Mereka berdua perempuan telah kembali. Huna roja'na. Mereka banyak perempuan telah kembali. Mereka bertiga atau banyak perempuan telah kembali. Ya, jadi kalau seandainya mereka orang ketiga pertama, kedua, ketiga, yakni hiya, huma, hunna. Hiya itu untuk orang ketiga tunggal perempuan, huma untuk orang kedua perempuan, hunna banyak perempuan. Mereka banyak perempuan. Tiga atau banyak. Jadi biasanya banyak itu mulai dari angka 3 dan seterusnya. Baik anak-anak, sekarang kita coba lihat fi'il mudhari'nya. Lanjut ke masih madi, yaitu ke anta, antuma, antum. Itu untuk orang kedua, ya, orang kedua tunggal, musana dan jama. Anta, antuma, antum. Anta itu untuk orang kedua tunggal, antuma orang kedua musana, itu 2 orang. Antum itu untuk jama 3 dan banyak. Nah, kalau disambung dengan kata roja, maka anta rojata, antuma rojatuma, antum rojatum. Ya. Sekarang untuk orang kedua perempuan. Anti, antuma, antunna. Anti rojati. Antuma rojatuma. Antuna rojatun. Nah, sekarang domir anak baik itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Sedangkan nahnu juga sama berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Jadi ana rojatu. Perempuan juga ana rojatu. Kalau yang kita atau kami nahnu rojana, ya. Nahnu rojana. Perempuan juga demikian. Nahnu rojana. Ya, mudah-mudahan Anda paham tentang tasrif lugoi untuk fi'il madi. Sekarang kita lihat fi'il mudhari. Tasrif lugoi untuk fi'il mudhari. Perhatikan, masih kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yarji'u. Wajahnya itu adalah yaf'ilu atau fa'ala yaf'ilu. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na, tarji'u, tarji'ani, tarji'una, tarji'ina, tarji'ani, tarji'na, arji'u, narji'u. Ya, itu disesuaikan dengan domir yang 14. Kalau kita bahas satu-satu maka huwa yarji'u. Dia laki-laki sedang kembali. Huma yarji'ani. Mereka berdua laki-laki sedang kembali. Hum yarji'una. Mereka bertiga laki-laki atau banyak laki-laki sedang kembali. Hiya tarji'u, dia perempuan sedang kembali. Huma tarji'ani, mereka berdua perempuan sedang kembali. Yarji'na, mereka 3 orang perempuan atau banyak perempuan sedang kembali. Anta tarji'u, engkau kembali. Engkau sedang kembali. Antuma tarji'ani, kalian berdua sedang kembali. Antum tarji'una, kalian bertiga laki-laki atau banyak laki-laki sedang kembali. Kan perempuan, anti tarji'ina, engkau perempuan sedang kembali. Antuma tarji'ani, kalian berdua perempuan sedang kembali. Antuna tarji'na, kalian 3 orang perempuan atau banyak perempuan sedang kembali. Arji'u, saya sedang kembali. Baik laki-laki maupun perempuan, arji'u.
narji'u. Nahnu narji'u. Ya, kami laki-laki atau kami perempuan sedang kembali. Ya, itu adalah tasrif lugawi untuk fi'il madi dan fi'il mudhari dari kata kerja roja yarji'u wajan fa'ala yaf'ilu. Ya, anak-anak, pembahasan kita pada hari ini mudah-mudahan Anda semua bisa mengerti pembahasan kita melalui video ini. Dari mufradat tentang judul yang berkaitan dengan judul yakni Roh Susanatil Hijriyah, pelajaran pertama. Yang kedua itu tentang makalah atau al-istima'ul makalah, mendengarkan bacaan dari makalah. Yang ketiga tentang kana, pembahasan kana dan saudara-saudaranya. Keempat tentang tarkib idofi. Dan yang kelima tentang tarkib tasrif lugoi, fi'il madi dan fi'il mudhari dari wajan fa'ala yaf'ilu. Kata kerja yang kita gunakan untuk tasrif lugoi hari ini adalah roja yarji'u. Moga-moga sekali lagi Anda mengerti pembahasan kita pada video kali ini, dan selanjutnya insya Allah kita akan lebih jelas, lebih memperdalamnya ketika kita bertemu di kelas nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita mulai video ini dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.